Janganlah khawatir tentang apapun, tetapi berdoalah untuk segala sesuatu. Sampaikanlah permohonanmu kepada Allah dalam doa dan jangan lupa bersyukur. Shalom, sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-17 di dalam serial pembahasan Kitab Filipi dengan tema Bebas dari Kecemasan. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari Filipi pasal 4 ayat 6 hingga ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Janganlah khawatir tentang apapun, tetapi berdoalah untuk segala sesuatu. Sampaikanlah permohonanmu kepada Allah dalam doa dan jangan lupa bersyukur. Dengan demikian, ketenangan dalam perlindungan Allah yang kita terima karena bersatu dengan Kristus Yesus akan menjadi seperti pengawal yang selalu menjaga hati dan pikiranmu. Ketenangan yang diberikan Allah itu melebihi segala pengertian manusia. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-7. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, jika ada orang yang memiliki alasan yang kuat untuk suatu kekhawatiran dan kecemasan, itu bisa jadi adalah Rasul Paulus. Teman-temannya terkasih di Filipi tidak kompak satu sama lain. Ada pengkhotbah di Roma yang dipenuhi dengan iri hati dan perselisihan, dan keluar untuk mendapatkan Paulus. Terlebih lagi, Paulus berdiri sendiri berada di bawah tahanan Roma, menunggu persidangan dan kemungkinan eksekusinya. Namun kita telah melihat bahwa di sepanjang surat ini, kata kuncinya yang diulang-ulang adalah bersukacitalah. Rupanya Paulus telah menemukan rahasia mengatasi kecemasan. Dan untungnya bagi kita, dia membagikan rahasia itu dalam Filipi 4 ayat 6 hingga ayat yang ke-7. Kita akan memeriksa apa rahasia itu, tetapi pertama-tama, mari kita lihat lebih dekat pada kekhawatiran itu sendiri. Yang pertama, memahami sifat kekhawatiran. Mendefinisikan kata khawatir di dalam King James Version itu adalah hati-hati, berasal dari kata merimnao, artinya ditarik ke arah yang berbeda. Misalnya, harapan kita menarik kita ke satu arah, kekhawatiran atau kecemasan kita menarik kita ke arah yang berlawanan. Jadi, menjadi khawatir atau menjadi cemas berarti dipisahkan. Kata khawatir sinonim untuk kecemasan adalah asal bahasa Inggrisnya menghadirkan gambaran yang berbeda namun mencerahkan. Khawatir berasal dari kata yang berarti mencekik. Jika kita pernah benar-benar khawatir, kita tahu bagaimana hal itu memang mencekik seseorang. Sebenarnya, kekhawatiran atau kecemasan memiliki efek samping fisik yang pasti, seperti sakit kepala, sakit leher, bisul, bahkan sakit punggung. Khawatir memengaruhi pemikiran kita, pencernaan kita, dan bahkan koordinasi kita. Pikiran tambahan pada kecemasan. Dari perspektif spiritual, kecemasan adalah pemikiran yang salah dan perasaan yang salah tentang keadaan atau tentang seseorang dan lain-lain halnya. Pencuri kebahagiaan yang terbesar. Tidaklah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa diri kita sendiri berhentilah cemas.
dalam upaya untuk menghentikan pencuri yang mencuri sukacita kita, yakni kecemasan ataupun kekhawatiran. Kekhawatiran adalah pekerjaan orang dalam. Dibutuhkan lebih dari niat baik untuk mendapatkan kemenangan atas kekhawatiran. Penangkal kecemasan diungkapkan oleh Paulus dalam teks kita, yang sekarang akan kita lihat lebih dekat. Yang kedua, menangkan kemenangan atas kecemasan. Penantinya adalah jenis yang benar dari berdoa, di mana kita berdoa tentang segalanya. Seperti himne, Paulus menasihati kita untuk membawa segala sesuatu kepada Tuhan dalam doa. Dengan kata lain, jangan khawatir tentang apapun, tetapi berdoalah untuk semuanya adalah nasihat Paulus. Kita cenderung berdoa untuk hal-hal besar dan lupa berdoa untuk hal-hal kecil. Tetapi hal-hal kecil dibiarkan bertumbuh menjadi hal-hal besar. Oleh karena itu, Tuhan ingin kita berbicara kepadanya tentang segalanya, di mana kita berdoa dengan doa dan permohonan. Doa adalah kata umum untuk membuat permintaan diketahui Tuhan. Ini membawa ide pemujaan, pengabdian, dan penyembahan. Setiap kali kita menemukan diri kita dipenuhi dengan kecemasan, tindakan pertama kita harus menghabiskan waktu sendirian dengan Tuhan dalam penyembahan yang penuh dengan doa. Penyembahan kepada Tuhan membantu kita untuk mengingat kebesaran dan keagungan Tuhan. Kita harus ingat bahwa Dia cukup besar untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Terlalu sering kita terburu-buru kehadiratnya dan tergesa-gesa memberitahukan kebutuhan kita kepadanya. Tapi kebebasan dari kecemasan datang ketika kita menghabiskan lebih banyak waktu untuk siapa Dia, siapa Allah kita, daripada apa masalah kita. Setelah menghabiskan waktu dalam doa penyembahan, permohonan adalah tempat kita mulai membuat permintaan kita diketahui Tuhan. Ini melibatkan berbagai masalah dan kebutuhan kita dengan sungguh-sungguh. Bebas dari kecemasan tidak datang dari doa yang setengah hati dan tidak ikhlas. Sementara kita tahu bahwa kita tidak didengar karena banyak bicara, tetap saja kita harus menyadari bahwa Bapa kita ingin kita bersungguh-sungguh dan bertekun dalam permintaan kita, sebagaimana juga tertulis di dalam Matius 7 ayat 7-11. Contoh doa semacam ini ditemukan di dalam Ibrani 5 ayat 7. Yesus mempersembahkan doa dan permohonan. Dia melakukannya dengan meratap dan tangisan serta air mata. Ini menunjukkan kesungguhan sejati dalam membuat permintaan kepadanya, di mana kita berdoa dengan ucapan syukur. Ini menyiratkan penghargaan di pihak kita. Tentu saja Bapa senang mendengar anak-anaknya berkata, terima kasih, yakni berupa ucapan syukur kita. Namun begitu banyak orang bersikap seperti 9 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus dan tidak pernah datang kembali untuk mengucapkan satu kata terima kasih pun. Apakah kita ingin meminta tetapi lamban untuk bersyukur atau berterima kasih? Perhatikan bahwa ucapan syukur ini harus dipersembahkan pada saat yang sama ketika kita mengajukan permintaan kita. Melakukan ini berfungsi untuk mengingatkan kita akan semua hal lain yang telah dan sedang dilakukan Tuhan untuk kita, yang pada gilirannya membantu menjaga masalah kita tetap dalam perspektif. Doa tersebut akan menghasilkan benteng yang menjaga pikiran dan hati kita. Tuhan mungkin tidak terlalu menghilangkan masalah yang menjadi penyebab awal kecemasan kita, tetapi Dia menjanjikan kedamaian yang melampaui segala akal. Ini adalah kedamaian yang menjaga garnisun seperti benteng hati dan pikiran kita. Menjaga hati yang rentan terhadap perasaan yang salah. Menjaga pikiran yang rentan terhadap pemikiran yang salah. Ini tidak berarti tidak adanya cobaan di luar. Tetapi itu berarti keyakinan yang tenang di dalam. Terlepas dari keadaan, orang atau hal-hal yang akan mencuri sukacita kita. Sebagai kesimpulan, kedamaian yang luar biasa ini, kebebasan dari kecemasan ini adalah hasil dari membiarkan permintaan kita diketahui Tuhan melalui doa yang benar mendoakan segalanya.
berdoa dengan doa dan permohonan, berdoa dengan mengucap syukur. Tetapi perhatikan baik-baik, semua ini hanya dimungkinkan melalui Yesus Kristus. Filipi 4 ayat 7. Ini adalah sumber dari setiap berkat rohani dari Allah, termasuk damai sejahtera yang melampaui pengertian. Efesus 1 ayat 3. Dan kita harus berada di dalam Kristus jika kita menginginkan kedamaian yang ditulis oleh Paulus dalam teks kita hari ini. Apakah saudara menginginkan damai sejahtera Allah? Maka kita harus di dalam Kristus. Untuk melihat bagaimana seseorang masuk ke dalam Kristus, dan kemudian kita harus sering berkomunikasi dengan Tuhan dalam jenis doa yang diajarkan oleh Paulus. Apakah saudara di dalam Kristus? Apakah saudara berkomunikasi dengan Tuhan sebagaimana mestinya? Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap diri kita boleh bebas dari kecemasan ataupun kekhawatiran dengan tetap terpaut kepada Tuhan di dalam persekutuan doa yang tekun. Tuhan Yesus memberkati, menyertai kita dan menguatkan kita selalu. Shalom.